Teman-teman yang berbahagia, video ini saya khusus buat untuk menjawab dan mungkin merespon dari subscriber kita bersama, yaitu Mister Tanpa Nama 3 hari yang lalu. Sebenarnya beliau pernah memberikan komentar juga di salah satu video. Beliau bilang begini, saya kasihan sama psikolog dan psikiater. Kayaknya yang berkecimpung di bidang kesehatan mental itu pasiennya paling bandel dibandingkan kesehatan fisik. Udah mas sering batalin janji, nggak minum obat, takaran obat dikurangi, disuruh ngerjain psikoterapi nggak dikerjain, konseling cuma sekali nggak pernah datang lagi, gedek aja pasiennya sering begini. Sehat-sehat dok biar bisa nolong orang. Nah, jadi memang mungkin ada sebagian dari teman-teman yang ikut juga media sosial saya ya di Instagram Andri Psikosomatik, dan di situ saya sering curhat kalau pasien saya sering batalin janji, datang terlambat, kalau disuruh melakukan suatu aktivitas yang membantunya tanpa obat juga jarang-jarang, kalau udah bayar dikit lepas obat sendiri gitu ya. Di sana saya sering ngomong dan juga di YouTube sih sebenarnya. Namun menurut saya hal ini adalah hal yang sangat wajar. Jadi memang jadi psikiater itu kudu sabar-sabar aja gitu ya kalau ngadepin pasien seperti ini. Tapi yang penting si pasien jangan ngomong sendiri aja gitu ya. Di mana-mana bilang katanya nggak baik lah, ketergantungan lah gitu ya. Jadi saya sih kalau udah 17 tahun berkecimpung di bidang kesehatan jiwa begini jadi psikiater, ngelihat hal-hal seperti itu ya jadinya sebenarnya memang nggak semua orang kepingin baik sih. Tapi kalau teman-teman ya, bukannya maksud untuk menyebarkan sesuatu hal yang tidak baik, mungkin mereka merasa kayak begitu tuh bermanfaat buat mereka. Jadi ketika misalnya mencoba melepaskan obat sendiri gitu ya, tanpa konsultasi ke dokternya lagi ya, mungkin mereka berpikir itu cara yang benar gitu ya. Dan ketika berhadapan dengan problem-problem seperti nggak mengikuti pola psikoterapi dengan teratur, kepinginnya kalau bisa datang sendiri ke dokter, kemudian dapat obat, terus kemudian baik gitu dengan obat sekali doang gitu. Nah, saya sudah berkali bilang bahwa kalau menghadapi masalah psikiatri, itu mungkin pola pikirnya agak sedikit berbeda dengan ngadepin penyakit infeksi gitu ya, kayak TBC, tipes gitu ya, kemudian juga penyakit-penyakit infeksi lainnya lah ya. Jadi pakai antibiotik, pakai obat jamur, pakai anti radang baik gitu ya langsung. Kalau penyakit kejiwaan itu atau yang di kalangan psikiatri kita bilangnya mental disorder atau gangguan kejiwaan, agak beda karena problem yang dialami dia itu sebenarnya dia buat sendiri sih dari sejak awal gitu. Bagaimana kayaknya kok nggak begitu dok? Iya sih, mungkin aja ada yang bilang enggak, aku ini mengalami masalah kejiwaan gara-gara orang lain dok, gara-gara orang tuaku yang toksik, pacarku, pasanganku, atau mungkin juga problem yang berkaitan dengan faktor lingkungan gitu ya. Ya tapi sebenarnya ujungnya adalah respon teman-teman sendiri terhadap situasi yang dihadapi itu. Jadi memang kesulitannya di adaptasinya mungkin kalau menurut saya. Nah, namun ada sebagian dari kita memang yang punya pola pikir itu kurang baik. Kurang baiknya itu udah dari dulu gitu. Cuman dia nggak paham aja. Namun seiring waktu ternyata kurang baiknya ini memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan mentalnya juga. Jadi contoh nih ya, orangnya ini memang tipikal perfeksionis gitu ya. Mungkin kalau sebagian orang mengatakan, kan perfeksionis bagus dong, kerjaannya jadi rapi, kerjaannya jadi benar gitu ya. Ya pada tahapan yang normal atau pas gitu ya, mungkin iya. Tapi kalau terlalu perfect gitu ya, malah nggak selesai itu pekerjaan. Ya, nggak selesai-selesai. Jadi kalau teman-teman yang begitu, maka kalau dia nggak selesai-selesai, lama-lama kan dia kesel sendiri, kecewa sendiri, dia nggak bisa beradaptasi lagi sama hal tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mengalami gangguan cemas. Gangguan cemas yang nggak diatasi, dia terus-terusan berkata atau berhadapan dengan situasi seperti itu, lama-lama jadinya depresi. Ya, jadi terkadang ketika kita membantu dengan psikoterapi, atau nggak usah psikoterapi lah,
kadang-kadang kita lihat di dalam praktek sehari-hari ya, kita ngomong biasa aja nih sama pasien, bertanya tentang kabarnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana dia menghadapi stresnya, pengen tahu gimana coping mechanismnya, itu udah ketahuan. Cuman si pasiennya tetap bersikeras. Dia bilang begini, ya saya udah dari dulu begini. Ya seserah sih kalau misalnya dari dulu begini, karena nggak ada satupun pil yang bisa mengubah kepribadian orang. Ya, yang bisa dihadapi dari kondisi tersebut adalah si pasien menyadari. Obat membantu dulu nih gejala-gejalanya menjadi jauh lebih baik gitu ya, lebih stabil gitu ya. Kemudian baru nanti setelah stabil, orang itu diharapkan mampu berhadapan atau belajarlah berhadapan dengan situasi stresornya. Nah, tapi ini tapinya juga banyak nih. Kalau dianya nggak ada insight atau dia nggak sadar kalau dirinya itu mengalami masalah, atau dia nggak sadar bahwa dia tuh sebenarnya punya masalah dengan kepribadiannya, susah kayaknya. Ya, susah baiknya. Kenapa? Karena anxiety-nya, cemasnya kan berputar-putar di situ aja. Dia cemas, mikirin sesuatu yang dia nggak bisa ubah. Kita kasih pengobatan, setidaknya dia lebih rileks. Tapi dia masih kesel sama situasi yang nggak bisa dia ubah itu. Ya, kembali lagi, stresnya balik lagi datang. Kembali lagi bisa menimbulkan gejala-gejala, cemasnya. Ya, makanya kalau dibilang si pasien itu nggak tahu sumbernya apa, sebenarnya bukannya nggak tahu, tapi mungkin dia nggak mau tahu gitu. Kenapa dia nggak mau tahu? Karena kalau dia tahu, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia itu sudah terlalu sulit untuk mengubah kepribadiannya tersebut. Nah makanya kan kenapa kan banyak tuh yang tanya, oh saya mau CBT deh, Cognitive Behavior Therapy, terapi untuk mengubah kognitif daya pikir saya dan terapi untuk mengubah perilaku saya. Pengennya kan begitu. Namun sayangnya kan nggak semuanya berhasil. Kenapa? Pertama, si orang tersebut, si pasien atau klien dalam hal ini, itu juga tidak mau berupaya mengenali dengan baik. Terkadang langsung kepengennya hipnoterapi aja deh biar cepet. Loh, hipnoterapi itu belum tentu bisa membantu juga kalau tidak ada kesadaran penuh dari si orang tersebut untuk menerima. Contoh, dalam proses hipnoterapi, anggaplah terdapat hal-hal yang ternyata mengganggu di masa lalu pasien, atau ada salah satu problem dari mekanisme adaptasi tersebut yang mengganggu kondisi kesehatan pasien sehari-hari. Kemudian dipaparkan kan di dalam suatu proses review dari proses hipnoterapi tersebut misalnya. Pasiennya belum tentu mau mengakui. Kadang dikasih sugesti juga belum tentu dia bisa kalau dia terlalu kaku atau rigid. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat tidak mudah. Cuman banyak berkaca ya, mengapa kita itu sampai banyak yang resisten antibiotik. Ya kan, teman-teman tahu kan, banyak dari kita nih memahami bahwa resistensi antibiotik itu cukup membahayakan di Indonesia. Kenapa? Karena sedikit-sedikit orang beli antibiotik bebas dulu di apotik. Seolah-olah semua penyakit bisa sembuh dengan antibiotik. Sakit perut beli antibiotik. Ya kan, flu pakai antibiotik. Kenapa? Karena pengen cepat baik. Makanya kalau ke dokter yang bisa segera menyembuhkan, dibilang dokternya pintar. Ya, padahal mungkin dokternya terlalu banyak kasih obat yang mungkin nggak perlu, kayaknya dibom aja gitu supaya cepat baik aja gitu. Makanya pasien itu mesti sabar. Tadi kan kita sudah bilang dia mesti sadar, dia mesti sabar, dan dia tentunya mesti ikhlas menjalani semua proses itu. Perlu waktu, perlu upaya. Kayak teman-teman kan sudah saya pernah berkali-kali bilang, kalau Anda mau jadi badannya bagus, nggak semua orang ke gym punya PT, nggak jadi badannya tuh semuanya berotot gede-gede gitu ya, semuanya pengen jadi Adera, itu nggak begitu ya. Ada yang ke gym ya cuma seminggu sekali, sebulan sekali, paling beli bayar atau beli membership dipakainya cuma sebulan 2 kali. Ya gimana mau jadi seperti itu?
sama juga berobat ke psikiater juga. Makanya nggak heran kalau dibilang banyak yang merasa tidak memerlukan pengobatan, kemudian juga merasa bisa sembuh sendiri tanpa bimbingan, nggak masalah. Kalau masalahnya masih ringan, stresnya masih ringan, itu sebenarnya nggak perlu ke psikiater. Ya, saya juga menangani kasus-kasus belakangan makin lama makin berat, bukan yang ringan-ringan gitu ya. Tapi kalau dapat yang ringan, aduh senang sekali saya. Ya dapat pasien yang baru 2-3 minggu mengalami panic attack berulang, wah itu cepat baiknya tuh yang kayak begitu. Karena sebelum dia jadi berat, biasanya kita udah bantu dia lebih baik. Itulah mengapa sampai sekarang dari tahun 2010 saya tetap mengedukasi lewat YouTube ini. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa ini salah satu cara paling mudah biar supaya teman-teman bisa memahami masalah kesehatan jiwa. Mudah-mudahan tetap ikhlas, sabar, dan sadar ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.